Assalamualaikum, halo teman-teman sejarah. Gimana, pasti bosan ya baca-baca aja? Tenang, Kak Angel bakalan ajak kalian membahas materi selanjutnya. Tentunya lebih menarik melalui video animasi ini. Udah, jangan ngantuk lagi, tak totok kamu lo ya. Yang ngantuk kakak sumpahin bisulan 12 warna. Udah, jangan kebanyakan ngomong kayak janji manis aja. Oke, kita mulai. Simak baik-baik ya adik-adik. Yes! Baik, kita akan membahas saluran masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Agama Islam di Kepulauan Indonesia semakin berkembang. Setelah dianut oleh penduduk pesisir Indonesia, agama dan kebudayaan Islam semakin berkembang ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan agama Islam tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang belum menganut Islam mudah tertarik dengan agama dan kebudayaan Islam. Banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Islam, antara lain melalui cara sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan membahas jalur perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling wala dalam tahap Islamisasi, yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi, melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Homvirus, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, saluran berikutnya yaitu adalah saluran perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dan cara untuk memeluk agama Islam pun tidak terlalu sulit, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar mengingat akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Nah, kakak tebak pasti kalian pada ngantuk kan? Sama kakak juga udah ngantuk ini, ngeditnya malam-malam, udah jam 2 malam. Harus semangat dong. Oke, kita akan lanjut lagi ke saluran yang nomor 3. Saluran berikutnya yaitu melalui saluran pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para pesantri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Duku adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten, Kiai Ageng Sela adalah guru dari Jakatingkir, Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa di Kerajaan Banten. Saluran berikutnya adalah saluran kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik.
Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Tapi oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Sementara untuk musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling populer adalah Tombo Ati, yang hingga hari ini masih dinyanyikan banyak orang. Peranan para wali dalam penyebaran agama Islam sangat besar. Merekalah menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan damai. Dengan cara tersebut, ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Peranan mereka diantaranya menjadi guru agama atau penasihat raja dan mengembangkan budaya setempat yang disesuaikan dengan unsur Islam. Saluran berikutnya yaitu adalah saluran politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikutinya. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fathahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Finally, kita akan memasuki saluran yang terakhir yaitu adalah tasawuf. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini memungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya. Hal ini memungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Nah, itulah tadi adik-adik, kita sudah mempelajari materi saluran masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham atau tidak paham atau tidak mengerti atau kurang mengerti atau kakak yang menjelaskannya kurang dipahami atau gimana? Tolong dijelaskan ya. Kalau masih tidak ngerti, kalian bisa baca ulang di buku-buku yang kalian pelajari nantinya atau lihat-lihat internet, YouTube, jurnal, dan bisa tanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan. Semoga apa yang sudah kakak jelaskan melalui video animasi ini bisa adik-adik terima ataupun dipahami dan juga dipelajari dengan baik. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf karena kakak adalah manusia biasa. Kesalahan tidak lepas dari diri kakak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah ngantuk banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kakak ya. Bye-bye.